Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Andes Fitri Tunjung Sari ST MS, MSCMM selaku dosen mata kuliah Machine Learning. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya M. Hafiz Aljabaran. Nama saya Jandra Akmal Rata. Nama saya Hania Yukarin. Nama saya Pira Meli Marsubesi. Oke, di sini kami akan memaparkan materi atau tugas PE detektor kami yang berjudul otomatisasi deteksi sampah dengan klasifikasi styrofoam, tisu, packaging, dan saset. Jadi di proyek ini fokus kami bukan di perangkat kerasnya, tetapi lebih ke otak dari AI itu sendiri. Dan kami berfokus pada bagaimana menyiapkan data agar AI bisa mengenali dan mengklasifikasikan 4 jenis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu styrofoam, tisu, packaging, dan saset. Oke, jadi banyak orang yang mengira melatih AI itu hanya soal coding, padahal tantangan terbesar itu justru pada datanya. Jadi dalam penelitian kami kali ini, kami telah mengolah 694 data yang kami ambil dari RoboFlow yang sudah terkompresi dengan format standar industri CocoJSON untuk instance segmentation-nya. Kemudian di sini ada kondisi visualnya, jadi ada objek sampah bersifat non-rigid, objek-objek sampah yang lecek, penyok, bertumpuk, dan mengalami degradasi geometri ekstrim. Kemudian di sini ada variansi latarnya, jadi lingkungan tak terstruktur mencakup permukaan lantai, tanah humik, tegel, hingga aspal jalanan. Dan target klasifikasinya kita fokus pada 4 kelas, yaitu styrofoam, packaging, saset, dan juga tisu. Kemudian di sini saya ingin melihatkan data yang kami ambil dari RoboFlow. Jadi data dari RoboFlow di sini sebetulnya ada 10 kelas. Ada 6 kelas di luar dari 4 kelas yang kami fokuskan, yaitu styrofoam, tisu, packaging, dan saset. Tapi dataset ini nantinya akan kami olah, akan kami filterisasi lagi untuk kami fokuskan pada 4 target tersebut. Nah, dalam dataset ini, dataset yang udah kami ambil ini sudah terotomatisasi labeling. Jadi, kita tidak melabelkan secara manual, karena dataset yang kami ambil juga sudah terlabelkan. Ini kita juga sudah membuat versi datanya untuk nantinya akan kami tarik ke Google Colab-nya. Nah, di sini ada beberapa gambar selain 4 target yang sudah kami klasifikasikan atau 4 target yang ditugaskan. Oke, next. Nah, pada penelitian ini pun kami menghadapi dilema antara kuantitas data yang lumayan banyak atau kualitas poligon, kualitas data set itu sendiri. Kami memegang prinsip dasar supervised learning, garbage in, garbage out, di mana kalau kita asal-asalan memberi label, misalnya kita menandai selembar tisu tipis, itu kita malah ikut menandai piksel tanah yang ada di belakangnya. Nah, itu akan membuat model AI sendiri kebingungan. Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa pada penelitian ini kualitas dan presisi dari poligon jauh lebih krusial daripada sekedar ribuan data kotor yang akan menjadi noise ke depannya. Next. Nah, di tahap ini tuh kita bakal bedah 3 alur utama alur kerja data di bagian pipeline dan labeling. Nah, di tahap yang pertama itu ada culling dan filtering. Di sini tuh gerbong pertama, di sini kita bakal bersih-bersih dan ngebuang data-data yang ngeblur. Jadi kita tuh bakal make sure nih di input awalnya itu benar-benar bersih. Terus di langkah yang kedua ada cold tooling. Nah, di sini tuh biar kerjanya rapi dan gak berantakan, kita pakai API terpusat. Fungsinya itu tuh buat menyeragamkan data dan koordinat di repository tim. Jadi siapapun yang bakal mengakses datanya tuh formatnya bakal tetap sama dan seamless. Di tahap yang terakhir itu ada polygon masking. Di tahap ini tuh tahap labelingnya sendiri. Jadi kita terapkan aturan ketat. Maskingnya itu bakal
harus masking itu tetap harus pakai poligon yang ngikutin lekuk asli objeknya. Jadi bakal ngikutin bentuk-bentuk si sampahnya itu. Dan nggak boleh asal kotak atau longgar gitu, karena ini tuh bakal jadi penentu utama nih seberapa akurat sih hasil segmentasi modelnya nanti. Itu sih. Next. Oke, jadi kesimpulannya optimalisasi ekstraksi fitur berhasilan deteksi otomatis sangat bergantung pada presisi poligon dibandingkan sekedar volume citra mentah. Objek non-rigid memerlukan anotasi yang sangat detail, integritas paper length, standarisasi SOP melalui tahapan filtering dan plot tooling berhasil menciptakan dataset yang konsisten dan siap latih. Manajemen batch dan QC penundukan single validator terbukti krusial untuk menjaga konsistensi gaya anotasi di seluruh 694 citra digital. Oke, jadi dari proyek ini kami belajar bahwa keberhasilan deteksi sampah otomatis menggunakan AI sangat bergantung pada kualitas anotasi data. Nah, untuk objek yang bentuknya tidak tetap seperti sampah, ketelitian manusia di tahap awal yang sangat penting. Selain itu, bukan hanya algoritma yang menentukan hasil akhir, tetapi juga bagaimana tim mengelola proses pekerjaan dengan menerapkan filtering yang ketat dan menggunakan sistem single validator, yaitu satu orang yang bertugas melakukan pengecekan akhir terhadap kualitas anotasi. Kami berhasil menghasilkan dataset yang lebih konsisten, rapi, dan siap digunakan untuk melatih model segmentasi. Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.